Halo, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Pak Mul. Kita akan belajar tentang persegi dan sebuah lingkaran ya. Dimana dalam sebuah persegi ini ada setengah lingkaran, lalu diberikan sebuah garis singgung H ya. Pertanyaannya adalah berapakah panjang garis singgung tersebut ya. Sekarang kita amati dulu gambar ini. Ketika persegi berarti semuanya akan siku-siku ya, siku-siku. Lalu kita berikan sebuah titik di sini, sebagai titik pusat lingkaran, lalu ini sebagai titik singgung ya. Nah, titik singgung ini ketika kita hubungkan seperti ini, maka dia otomatis akan membentuk sudut 90 derajat ya. Jadi semua garis singgung yang dihubungkan dengan jari-jari itu akan selalu tegak lurus. Oke. Nah, sekarang kita punya sebuah sudut lain juga di sini siku-siku. Maka ketika kita berikan tambahan garis yang lain ke sana, berarti dua garis ini dua segitiga ini adalah dua segitiga yang kongruen ya. Oke. Nah, jadi ini akan sama, ini akan sama, lalu panjang garis ini juga akan sama dengan yang di sini ya. Oke. Ini kalau dilihat menjadi seperti bangun layang-layang ya. Sekarang misalkan kita beri nama di sini X. Berarti di sini juga X ya. Lalu di sini karena ini bentuknya persegi, maka di sini 20 dikurang dengan X karena sudah terkurangi di sini ya. Lalu ini H-nya adalah garis yang merah. Jadi H ini sekarang kita lihat gambarnya ya. Kita lihat gambarnya. Kalau misalkan kita amati karena di sini X, gambar garis ini sampai di sana. Nah, kalau kita tambahin ke sini ya, seperti itu. Lalu kita berikan juga ke sana. Nah, seperti ini. Maka ini akan muncul dua bangun yang kongruen ya, sehingga panjang garis ini akan sama dengan panjang garis yang ada di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bisa mengatakan bahwa panjang H ini saya ulangi, bukan garis ini ya, tapi garis yang ini ya, garis yang ini salah ya. Dengan garis yang ada di sini. Nah, seperti ini. Ini akan terbentuk bangun juga layang-layang ya. Di sini ada siku-siku, lalu di sini siku-siku ya. Oke, jadi segitiga ini dengan segitiga yang di sini juga pasti akan kongruen. Oke. Karena di sini 20, ini juga 20 sampai di sini ya. Maka H ini panjangnya adalah 20 ditambah dengan X. Nah, seperti itu ya. Sehingga kita punya segitiga. Nih, kalau saya beri nama A, B, C, D, kemudian di sini ada diberi nama E, begitu berarti segitiga C, D, E ya. Segitiga C, D, E itu bisa segitiga E-nya nah di sini F, segitiga C, D, F. Nah, seperti itu ya. C, D, F dengan menggunakan konsep Pitagoras ya. Berarti kita akan gunakan ini, saya gambar lagi deh supaya kelihatan. Nah, seperti ini. C, D, F ya. Di sini 20 dikurangi dengan X. Ini 20 ditambah dengan X, lalu yang di sini adalah 20. Ini sebagai H ya. Oke. Kemudian dengan konsep Pitagoras kita akan tuliskan menjadi 20 ditambah X kuadrat sisi miring ya. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah
kuadrat sisi siku. Nah, seperti itu ya. Lalu ini kita pangkatkan, biasa memangkatkannya ya. Ini dapat 400, kemudian dikalikan 20 kali E kali 2 positif menjadi 40x ditambah dengan x kuadrat sama dengan ini juga sama, hanya beda di ini 400 negatif ya, karena ini negatif 40 x kemudian ditambah dengan x kuadrat tambah dengan 400 dari 20 kuadrat. Karena bentuknya sudah penjumlahan dan pengurangan, ini sama dengan kita bisa coret angka yang sama. Lalu ini positif bisa dicoret. Kemudian sisanya kita letakkan di kiri yang ada variabelnya. Ini pindah ke kiri menjadi positif sama dengan 400, sehingga tambahkan menjadi 80x sama dengan 400. Lalu dibagi 80 dibagi 80 begitu ya, coret-coret. Nah, seperti ini 5, maka x nya sama dengan 5. Lalu yang terakhir kita akan menentukan nilai H ya. H ini adalah 20 ditambah dengan X, jadi 20 ditambah 5, maka H adalah 25 ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita boleh cek apakah ini betul atau salah. Kita akan kembali ke gambar ya. Jadi kalau diletakkan di sini, kita bisa cek. Saya coba gambar ulang. Nah, begini ya. Ini 20 siku-siku. Di sini ada 25 ya. 20 ditambah 5 ya. Kemudian yang di sini 20 dikurang 5 adalah 15. Jadi 20 15 25. Apakah ini merupakan triple Pythagoras? Cara mengeceknya mudah. Ini kita bagi dengan FPB ya. FPB nya berapa? 5. Berarti kita bagi 5 saja. Bagi 5, bagi 5, bagi 5 ya. Itu hasilnya adalah ini dibagi 5, 3, 4, 5. Nah, ini merupakan satu kesatuan dari triple Pythagoras. Jadi ketika ada muncul angka kelipatan dari 3, 4, 5, itu berarti dia merupakan triple Pythagoras ya. Dan masih banyak yang lain selain ini ya. 3, 4, 5, kemudian ada 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17 dan seterusnya ya. Itu untuk mengecek kembali. Oke, begitu saja untuk materi hari ini. Semoga bisa dipahami dan maaf jika ada yang salah, tapi sudah dibetulkan ya. Sampai ketemu lagi dan tetap semangat ya.